Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala karena di malam yang ke-14 di bulan Ramadan 1444 Hijriah, Allah Subhanahu wa taala masih terus memberikan taufik kepada kita semua untuk bisa melaksanakan ketaatan kepadanya, memaksimalkan setiap potensi dari kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan ini dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan perlu untuk senantiasa kita istisyar, kita rasakan bahwasanya kesempatan beribadah itu adalah nikmat yang sangat besar. Dan itu semuanya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ma bikum min ni'matin faminallah. Apa saja nikmat yang datang dari Allah atau apa saja nikmat yang kalian miliki, itu semuanya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah, malam ini sebenarnya malam jadwalnya Ustadz Abu Usama sebenarnya, tapi karena Ustadz Abu Usama sudah bergantian dengan Ustadz Ishak di malam yang keberapa itu sebelumnya, akhirnya ini jadwalnya Ustadz Ishak ya. Cuma memang Ustadz Ishak berhalangan untuk hadir bersama kita karena ada undangan ya untuk berikan ceramah juga di luar. Makanya beliau tadi sore menyampaikan kepada kami untuk digantikan. Dan sebenarnya saya sejak awal sudah sampaikan ya, sebelum Ramadan, sampaikan ke panitia, jangan didadak ini kultum. Beda ini suasana kultum dengan suasana ta'lim. Kalau ta'lim itu kita bisa mutar-mutar ya. Nanti kita biarkan sendiri jamaah yang paham dengan apa yang kita bicarakan. Kalau kultum itu waktunya singkat, kita putar-putar itu orang tidak paham ya. Susah memang. Dan beratnya kultum itu karena harus mengatur ya, kalimat ya, mengatur penyampaian sesingkat mungkin tapi jelas ya. Dan ini yang agak berat ya. Kenapa? Karena ini salah satu keistimewaan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ya. Nabi itu, kalimat-kalimat Nabi itu pendek, singkat, tapi berbobot dan berisi ya. Beliau punya jawami'ul kalim ya. Kalimat-kalimat yang pendek tapi ya memiliki makna yang mendalam dan luas ya. Ini sekaligus menghemat tenaga sebenarnya, itu jawami'ul kalim. Berbeda dengan kita yang banyak bicara tapi kosong isinya ya. Itu bedanya kita dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi sedikit bicaranya tapi begitu bicara ya, mau diangkat dalam taklim beberapa pertemuan itu bisa ya. Tapi kalau kita ya, kita bicara 1-2 jam, sebenarnya kalau mau diikhtisar paling mungkin cuma beberapa kalimat saja ya. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan juga hal yang memberatkan berdiri di sini karena boleh jadi yang mau saya sampaikan sudah disampaikan oleh asatidzah sebelumnya ya. Jadi ini memang berat. Tapi tidak mengapa ya, sifatnya murajaah ya. Kita mengulang-ulang faedah ya, fil i'adati ifadah, kata para ulama. Di setiap pengulangan itu ada faedah yang didapatkan. Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, semoga ini tidak lari dari pembahasan atau dari suasana
keadaan kita hari ini, itu bulan Ramadan. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan alladzi ja'ala lakum atau alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Di surah Al-Mulk Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan dialah Allah yang khalaqal mauta wal hayata, menciptakan kehidupan dan kematian. Untuk apa? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Untuk Allah mau menguji kita siapa yang paling baik amalannya. Jadi pada hakikatnya setiap kita yang hidup ini itu hidup dalam ujian dan cobaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tak seorang pun di antara kita yang hidup kemudian terbebas dari ibtila, dari ujian Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan andaikan kita mau jadi orang yang paling beriman sedunia pun, maka ketahuilah orang yang paling berat ujiannya itu adalah para nabi. Asyaddul bala al-anbiya, summal amsal fal amsal. Orang yang paling berat siksaannya atau orang yang paling berat ujiannya adalah para nabi. Kemudian orang yang setelahnya dan orang yang setelahnya. Makanya siapa saja yang mau meniti jalan Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadi orang terbaik dengan keimanan, maka dia harus dan dipastikan akan merasakan ujian dalam kehidupannya. Ada sedikit statement yang keliru dari masyarakat kita ketika mereka jauh dari masjid, jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian mendapatkan kehidupan mereka dipersempit oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Urusan atau perkara-perkara mereka, urusan-urusan mereka dipersulit oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka mengatakan kayaknya saya ini jauh dari Allah, makanya ujian hidup saya begitu berat. Akhirnya apa? Ketika dia memahami hal tersebut, dia kembali mendekati Allah Subhanahu wa ta'ala dengan harapan agar ujian kehidupannya itu semakin ringan atau dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ini perlu untuk kita perbaiki. Kalau ada mungkin orang yang menganggap bahwasanya dia mau sholat, dia mau beriman kepada Allah agar ujian hidup itu tidak ada, masalah hidup itu tidak ada, berarti ini adalah pemahaman yang keliru. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan ahasiban nas ayyutraku ayyakulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia itu mengira mereka dikatakan kami telah beriman, setelah itu mereka dibiarkan begitu saja tidak diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Walaqad fatanna alladhina min qablihim, sungguh orang-orang sebelum mereka itu telah diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Fala ya'lamannallahu fala ya'lamannallahu alladhin fala ya'lamannallahu al-kadhibin, atau Allah Subhanahu wa ta'ala ingin mengetahui siapa di antara mereka yang jujur dengan keimanannya dan siapa yang dusta dengan keimanannya. Jadi kita beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ini yang perlu untuk kita pahamkan, bahwa bukan untuk menghilangkan semua masalah yang ada di dunia yang pernah kita hadapi ini, tidak. Tapi kita beriman kepada Allah itu adalah tuntutan, itu adalah kewajiban kita untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan ketika kita beriman kepada Allah, ujian itu semakin datang bukan untuk menghinakan kita, tapi untuk mengangkat derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan jemaah sekalian yang dirahmati Allah, kalau kita buka-buka ceramahnya para ulama, para syekh, masyayikh, ada di antara mereka yang mengatakan syahrul Ramadan adalah syahrul ibtila. Bulan Ramadan adalah bulan ujian, di mana Allah Subhanahu wa ta'ala menguji hamba-hambanya benar-benar penuh dengan ketaatan ataukah tidak. Allah melihat, Allah mau menguji kita ini, betul tidak keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ataukah tidak. Jangan sampai hari ini kita
berkoar-koar, berbusa-busa kita mengatakan kami telah beriman, pada hakikatnya kita belum beriman. Karena mohon maaf, statement keimanan ini bukan cuma kita yang mengatakannya. Orang-orang A'rabi juga pernah mengatakan, wa qalatil a'rabu amanna qul lam tu'minu walakin qulu aslamna. Iya. Dan lihatlah bagaimana orang-orang A'rabi itu mereka mengatakan kami telah beriman. Kami telah beriman. Tapi apa yang Allah katakan? Qul lam tu'minu. Katakan wahai Muhammad kepada mereka, lam tu'minu. Iya. Lam tu'minu. Kalian itu belum beriman, walakin qulu aslamna. Akan tetapi kalian itu baru sekedar berislam. Nah, ini menjadi muhasabah kita. Jangan sampai kita hari ini mengaku beriman kepada Allah, pada hakikatnya belum beriman. Belum sampai tingkatan keimanan di dalam hati kita. Iya, kita baru sekedar berislam saja. Dan sungguh aneh orang yang baru ditarap keislaman lalu kemudian mau sok di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Iya. Makanya jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah datangkan bulan Ramadan untuk melihat seberapa besar derajat keimanan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Makanya fungsi dan tujuan puasa itu apa? La'allakum tattaqun. Untuk kalian supaya bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, membuktikan keimanan kepada Allah. Kembali memperlihatkan bahwasanya memang kita ini adalah orang yang beriman di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena yang tadi itu jangan sampai kita mengira diri kita sudah beriman, pada hakikatnya baru berislam saja. Ya. Dan belum masuk keimanan itu di dalam hati kita. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Fungsi ujian dalam kehidupan itu luar biasa. Ya. Allah Subhanahu wa taala tidaklah mendatangkan musibah, ujian, cobaan kepada seorang hamba kecuali Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajatnya. Ya. Kecuali Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajatnya. Kenapa? Perlu kita tahu kenapa para nabi itu, sahabat itu, derajat mereka tidak tertandingi sampai hari ini. Ya. Kenapa demikian? Karena dari sisi keimanan, ujian keimanan mereka lebih berat. Ya. Lalu kemudian dari sisi pembuktian keimanan, ujian pembuktian keimanan mereka itu lebih berat. Makanya coba lihat, ya. Seorang sahabat datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dia meminta nasihat. Beliau mengatakan, ya, akhbirni atau ajarkan kepadaku satu kalimat, la as'alu anhu ahadan ghairak. Yang kalimat ini tidak akan pernah saya tanyakan kepada orang selainmu lagi wahai Rasulullah. Maka apa jawab Nabi? Nabi mengatakan, kul amantu billah tsumma istaqim. Ya. Amantu billah tsumma istaqim. Katakan saja bahwasanya saya telah beriman kepada Allah dan istiqomah dengan itu. Kalau boleh jadi, kalau mungkin kita yang hari ini, andaikan Nabi hadir di dalam kehidupan kita hari ini, lalu kemudian kita bertanya, ya Rasulullah, ajarkan kepada saya satu kalimat yang saya tidak akan pernah tanyakan kepadamu, kepada orang selainmu lagi. Maka apa jawaban Nabi? Nabi akan menjawab banyak hal yang akan diajarkan kepada kita. Kenapa? Karena untuk pembuktian keimanan kita itu masih kurang. Ya. Untuk pembuktian keimanan kita itu masih kurang. Kita belum sampai pada taraf keimanan yang paling tinggi. Contoh kecil, ada hujan kita susah untuk ke masjid. Ya. Malah sedikit sakit-sakitan sulit untuk kita ke masjid. Memang iya kita katakan itu uzur. Tapi kalau orang yang punya keimanan tinggi, jangankan seperti itu. Ya. Jangankan seperti itu, hujan badai itu bukan tantangan bagi dia untuk datang ke masjid Allah Subhanahu wa taala. Itu kalau orang yang memiliki keimanan yang tinggi. Nah, jemaah sekalian yang dirahmati Allah, momen Ramadan adalah momen kembali untuk kita melihat seberapa besar keimanan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah mau menguji kita dengan shaf, dengan salat bersaf-saf. Siapkah kita? Mampukah kita? Kalaupun mampu, sampai berapa malam? Ya.
Begitu juga dengan puasa. Allah mau menguji kita, mampu tidak kita menahan makan dan minum, menahan syahwat kita. Kalau mampu berapa persen? Ya. Karena biasanya ada yang tertipu dengan puasanya dan salatnya. Makanya kata Nabi SAW, rubba sha'im. Betapa banyak orang yang puasa, walaysa lahu min siyamihi illal ju'. Tidak ada yang dia dapatkan dari puasanya kecuali menahan lapar saja. Sebagaimana ada orang yang salat, wa rubba min qa'im atau rubba qa'im. Boleh jadi ada orang yang salat, dia capek-capek salat, walaysa lahu min qiyamihi illa ta'ab. Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Atau illa sahar. Dan tidak ada yang dia dapatkan dari berdiri dia itu kecuali ya, sahar saja. Dia bergadang saja. Ya. Nah, jangan sampai salat-salat kita hari ini karena kita tidak memperbaiki keimanan di sisi Allah Subhanahu wa taala, itu hanya menjadi salatnya orang yang sedang bergadang saja. Ya. Dan puasa di siang hari kita ini jangan sampai hanya menjadi puasa orang yang suka menahan lapar saja, diet saja. Karena keimanan yang masih kurang di dalam hati kita. Makanya kata kunci terakhir yang ingin kami sampaikan adalah mari lewat Ramadan ini kita periksa kembali keimanan kita. Ya. Apakah kita memang orang yang sudah pantas dikatakan saya ini beriman sebagaimana panggilan Allah untuk mereka yang diwajibkan berpuasa, ya ayyuhalladzina amanu. Ya. Ya itu adalah harfun nida. Yaun nida. Perbedaan pendapat para ulama, apakah ya itu adalah harfun nida lil qarib atau lil ba'id? Untuk orang yang dekat atau untuk orang yang jauh? Sebagian ulama mengatakan ya itu adalah panggilan untuk orang yang dekat. Wahai Abdullah, dia ada di dekat. Tidak mungkin kan orang di jauh sana itu ya Abdullah. Ya. Atau boleh jadi mungkin di kita ya seperti itu. Tapi orang Arab itu dibedakan. Ya. Apakah itu panggilan untuk orang yang dekat atau untuk orang yang jauh? Ya. Nah, ini perlu untuk kita rasakan di dalam kehidupan kita atau dalam diri kita, apakah kita ini benar-benar sudah beriman kepada Allah dengan berapa hari Ramadan ini atau tidak? Ataukah jangan sampai kita ini puasa di siang hari, sholat malam hanya sekedar rutinitas saja. Karena orang pergi sholat, karena orang puasa kita juga puasa, kita juga sholat. Ya. Makanya coba lihat, apakah ada manfaatnya orang yang berdiri itu kalau dia tidak imanan wahtisabah? Ya. Apakah mampu menghapus dosanya sekedar dia berdiri saja dalam sholat? Sholat tarawihnya Nabi mengikat syarat, man qama ramadhana, apa syaratnya? Imanan wahtisaban. Coba lihat, ada iman wahtisaban. Nah, ini perlu dijaga. Dan setiap hari ini perlu untuk kita perbaharui. Kadang kita ini ya biasa menertawakan orang yang kalau dia sholat pakai niat usolli fardal asar, usolli fardal isya. Kadang kita tertawakan. Tapi kalau kita mau memuhasabah, kira-kira saat kita sholat itu sudah benar-benar niat atau tidak? Sudah benar-benar memasang iman atau tidak? Atau jangan sampai kita begitu langsung sholat Allah Akbar tidak pusing. Nanti sudah di pertengahan, oh ternyata saya ini sedang sholat. Baru sadar dia. Nah, ini yang saya maksudnya. Jadi yang saya inginkan untuk saya sampaikan adalah mari kita perbaiki lagi. Mari kita cross check lagi keimanan kita. Apakah rutinitas ibadah di bulan Ramadan kita ini adalah rutinitas yang sudah terbangun atas dasar keimanan ataukah tidak? Ya. Kalau belum, berarti mari kita masih punya waktu beberapa hari yang akan datang ini untuk kita perbaharui niat kita, perbaharui amalan kita, dan kita bangun amalan kita di atas dasar keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian, mohon maaf karena sudah terlalu panjang ya. Mohon maaf atas segala hal yang kami sampaikan apabila ada yang keliru dan berlebihan. Dan kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.